Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah, semakin menarik pembicaraan kita. Baiknya kita langsung kembali kepada narasumber kita, Ketua Umum DPP FPI. Kiai, belum lama ini saya dengar hari Minggu kemarin, FPI bersama Lembaga Dakwah Front itu melakukan satu kegiatan dakwah mengislamkan suku Wana Pedalaman Poso. Mungkin Kiai bisa sedikit menceritakan bagaimana proses pengislaman suku pedalaman di Poso tersebut, juga bagaimana tentang Lembaga Dakwah Front. Ya, jadi memang ini adalah hasil daripada jerih payah upaya dari teman-teman FPI di Poso, di mana mereka melakukan perjalanan dakwah ke pedalaman. Dia masuknya itu sudah di Kabupaten Tojo Una-Una itu sebelah Poso. Tapi memang perjalanannya dari Poso itu ke sana dulu, baru nanti masuk ke pedalaman. Jalannya itu kurang lebih perjalanan 2 hari, jalan kaki. Masuk hutan, masuk sungai, ya, masuk ke lewat tebing-tebing yang begitu berat. Nah, dan alhamdulillah dengan sampai di lokasi itu, nah teman-teman FPI di sana yang dipimpin oleh tim dakwah FPI Poso oleh Ustadz Sugianto, alhamdulillah mereka melakukan pendekatan, berdakwah di sana. Alhamdulillah masyarakat di sana tertarik untuk akhirnya masuk pada Islam, dan ternyata luar biasa. Kita sangat prihatin melihat kondisi saudara-saudara kita itu. Nah, mereka sendiri tidak kenal bangsanya. Allah. Ketika ditanya bangsanya apa, mereka bilang nggak tahu, bangsa Wana gitu. Nah, bahkan ketika dikasih tahu kita ini bangsa Indonesia, nah, mereka baru tahu. Kemudian dikasih lihat bendera, mereka nggak tahu bendera. Bendera merah putih juga tidak tahu. Akhirnya alhamdulillah, yang berikutnya datang delegasi berikutnya FPI Poso ini bawa bendera. Nah, kita perkenalkan bendera merah putih. Kemudian kita kibarkan bendera merah putih. Subhanallah. Kita ajari berhormat. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka senang diajarin nyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi bukan hanya cuman dakwah Islamiyah saja, tapi juga di sini termasuk kebangsaan. Nah, karena memang ciri-ciri daripada Islam itu ya cinta negeri, cinta bangsa ya. Sangat menarik yang dilakukan oleh Front Pembela Islam di Poso, dan sehingga kami dan Lembaga Dakwah FPI beserta Yayasan Darul Rizki Pratama kami ajak, tokoh publik ya, Bu Kamelia Malik juga kami ajak untuk kita bersama-sama melakukan ikrar, menyaksikan ikrar syahadat 3 kepala suku yang dilakukan oleh suku Wana. Nah, itu semuanya alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memang menarik sekali kita melihat di sana kemarin ya, betapa antusiasnya juga masyarakat di pedalaman suku Wana itu di Sulawesi Tengah. Mereka rame-rame, kurang lebih ada 100 orang kemarin yang hadir, 100 lebih turun ke kota, dan pengikrar syahadat yang mereka baca kurang lebih kemarin ada sekitar 40-an ya, 40 lebih ya. 40 lebih ya. Alhamdulillah. Dan warga Poso juga sangat antusias, ribuan orang hadir dalam acara itu untuk menyaksikan. Aparatur pemerintahan juga kita lihat, baik itu wakil bupati, kemudian TNI, Polri ya, betapa antusias untuk semangat betul untuk membantu berjalannya acara tersebut ya. Sungguh menarik, Kiai. FPI itu bisa dibilang fenomenal dengan aksi-aksi tanda kutip, mungkin membuat sebagian masyarakat lain itu resah dengan apa yang dilakukan FPI. Mungkin Kiai bisa menjelaskan kepada kami bagaimana tanggapan FPI terhadap
pandangan-pandangan yang belum sejalan dengan FPI? Ya, aksi-aksi Front Pembela Islam dalam nahi munkarnya ini memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gitu. Itu hanya yang mengkhawatirkan aksi-aksi Front Pembela Islam itu ya orang-orang yang ashab kemunkaran, gitu. Ahli-ahli kemunkaran saja. Yang mengkhawatirkan adanya FPI, ya ahli kemunkaran. Orang-orang baik senang-senang aja tuh. Bahkan merasa tertolong, merasa terbantu dengan adanya gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Front Pembela Islam. Nah, tapi kalau memang di situ mereka punya hubungan dengan kemunkaran, ya merasa terusik, apalagi dia punya jatah dari kemunkaran, ya pasti mereka akan terusik dengan keberadaan Front Pembela Islam, lalu mengembangkan opini, isu dan lain-lainnya, mencari-cari kesalahan dan lain-lain. Alhamdulillah, Front Pembela Islam dalam gerakan-gerakannya selalu saja ya berada di dalam aturan agama dan negara. Kita nggak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, untuk itu adapun ya seperti FPI yang dilihat yang masih sering diputar filmnya saat-saat sekarang ini, itu film-film masa lalu gitu. Saat FPI itu awal-awal baru berdiri, itu di saat pemerintah masih lost power, itu di saat tidak ada polisi bisa menegakkan hukum, nggak berani menegakkan hukum kepada preman, kepada mafia, nggak berani, takut dengan HAM. Kemudian tidak berani memberantas pornografi karena bagian daripada HAM. Nah, Front Pembela Islam tampil, waktu itu kami nyatakan aparat di depan atau kami yang di depan. Atau aparat di belakang biar kami yang di depan. Atau kami yang di belakang. Yang penting harus ada gerakan untuk menyelamatkan umat. Nah, saat seperti inilah tentu terekam ya pelajaran-pelajaran itu, peristiwa-peristiwa terekam oleh TV-TV yang mana memang TV dan juga media mainstream saat itu kita paham itu milik siapa semua. Nah, sudah ketahuan lah, artinya wajar kalau mereka selalu mencitrakan buruk terhadap gerakan Front Pembela Islam. Jadi film-film masa lalu itu diputar terus-menerus sampai saat sekarang ini untuk membangun citra dan image yang buruk terhadap FPI. Nah, kalau sekarang FPI sudah mulai mundur teratur, di mana aparat kepolisian sudah mulai berani menegakkan hukum, kita mulai mundur teratur. Itu emang wewenang mereka. Manakala mereka nggak melakukan ini, negara runtuh dong. Sebagai ulama, masyarakat yang cinta kepada Indonesia wajib untuk membangun, menjaga keselamatan negara. Itulah Front Pembela Islam. Kalau sekarang polisi dan penegak hukum sudah mulai berjalan dengan baik, kami mundur teratur. Nah, sekarang udah hampir nggak ada kegiatannya. Selama saya jadi ketua umum FPI, sangat sedikit sekali adanya peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam secara tegas. Nah, hampir sedikit sekali. Nah, untuk itu ini adalah bagian daripada apa? Menyikapi segala sesuatu dan kedewasaan. Tiada lain semata-mata adalah untuk untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Terima kasih Kiai, satu penjelasan yang luar biasa. Kalau mungkin Kiai sebagai ketua umum menyebut FPI itu adalah Front Pembela Islam, maka saya juga ingin mengatakan di sini FPI bukan saja sebagai Front Pembela Islam, tapi FPI juga sebagai Front Pembela Indonesia. Kiai, sebagai ketua umum mungkin Kiai bisa sampaikan kepada kami apa harapan-harapan Kiai sebagai ketua umum DPP FPI. Ya, harapan saya, alhamdulillah, saya berharap bahwa setiap aktivis-aktivis FPI semakin menguatkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berjuang, karena kita lihat bahwasannya Indonesia semakin ke depan ini semakin kita lihat berat yang dihadapi oleh umat Islam saat sekarang ini. Dengan keikhlasan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, dan yang berat akan menjadi ringan, kemudian yang sulit akan menjadi mudah. Insya Allah dengan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita semuanya.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kiai, satu penjelasan yang luar biasa. Kita berharap tentunya dengan kebersamaan ini para sahabat kemanusiaan bisa mengambil hikmah-hikmah positif daripada penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Umum FPI, sehingga kita akan lebih semangat lagi untuk mencintai Islam, membela Islam, dan tentunya juga membela negara kesatuan kita Republik Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.